Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang angka indeks, Mas ya. Nah, kenapa saya agak menekankan di indeks ini? Ini banyak sekali data-data dari statistik itu, dari statistik dari instansi lainnya itu menyediakan angka indeks. Dan kita harus paham membacanya. Selain kita tentu juga terampil dalam menghitungnya. Menghitungnya tentu kita tidak mungkin, Anda harus bisa hitung tangan, belajar statistik, pakai tangan hitung, tapi selain itu Anda mahirlah menggunakan aplikasi Excel paling minimal. Karena kalau sudah datanya 33 provinsi sekian tahun, itu sangat banyak kan. Nah, mungkin kita hitung secara manual, ada 33 provinsi, ada berapa provinsi kita sekarang? Mungkin salah-salah. Cek lagi nanti ya. 33 provinsi dengan dari tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun. Itu kan banyak angkanya. Mungkin Anda bisa menghitungnya dengan, kalaupun mungkin itu akan memakan waktu yang lama. Karena itu manfaatkan teknologi yang tersedia, aplikasi-aplikasi yang ada ya. Saya perlihatkan dulu ya web-web yang mungkin bisa Anda akses untuk melihatnya. Yang pertama tentunya ada kantor statistik yang disebut Badan Pusat Statistik, disingkat dengan BPS. Saya berikan linknya, Anda bisa nanti melihatnya juga sendiri, dan saya akan share screen ya. Oke. Ini dia. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, ini dia browsing saya, bisa dilihat ya. Nah, ini webnya. Nah, harus diingat ya. Saya coba nanti ke chat, Anda bisa akses di situ. Disimpan yang baik alamat ini, Anda bisa masuk kapan saja. Oke, kita coba klik di sini. Nah, ini dia. Ini web. Nah, ini kan muncul seperti ini. Ini biasa iklan ya. Anda coba dikali saja nih. Ini cuma data. Ada perdagangan, pertanian. Kalau Anda mau data yang publikasi, itu ada juga ya. Nah, ini dalam bentuk PDF. PDF. Oke. Sebentar ya, agak ada ini. Saya berikan notifikasi dulu pada teman-teman. Oke, ini dia. Saya ulangi ya. Mana tadi? Ya, masuk kita sini. Di sini ada publikasi. Anda bisa unduh ini
Ini dalam bentuk buku ya, laporan-laporan. Saya perlihatkan aja kan. Ekspor impor, perdagangan luar negeri, ini statistik tenaga kerja, pendapatan nasional, PDRB. Anda bisa download di sini mana kebutuhan Anda. Coba kita lihat di halaman keduanya, ini banyak sekali. Pendapatan, ada semua angkanya di sini. Analis, tugas kita di ekonomi menganalisa ini. Ya kan? Oke. Ini banyak sekali dia kan. Coba kita lihat di sini ya. Ini statistik hortikultura, laporan bulanan, tabel macam-macam ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini harga beras, bisa cek di sini. Ada semua di sini. Indonesia ini ya. Coba kita lihat di sini. Nah, tinggal unduh saja publikasi. Bisa dilihat ya. Ini dia, ini sudah. Nah, contoh seperti ini. Tinggal kita download, Anda cek. Ini data dalam bentuk buku ya. Nah, ini data semua di dalamnya. Coba saya share ini. Tadi aja ya. Nah, ini dia, ini daftar isinya. Anda bisa lihat di sini angka, nanti ada tabel-tabel di dalamnya. Nah, kalau Anda gunakan ini, Anda harus ketik ulang di tabel Excel nantinya kan. Coba saya skip aja cepat. Nah, ini dia. Harus bisa baca Anda. Kalau belajar statistik nggak bisa baca ini ya susah kan. Nah, ini dalam bentuk persen. Beras itu ada 3 golongan dia, ada premium, ada medium, ada luar kualitas. Bobot butirnya itu 15% itu patahan, broken ini patah. Berasnya tidak utuh ya. Dari 1 kilo itu ada 15% patah. Itu 15%. Maksimumnya. Kalau yang medium ini 15% sampai 25% banyak patah. Kalau yang luar kualitas rendah ini 25% ke atas dia patah-patah. Jadi agak yang the best-nya ini premium ya. Jadi harus tahu Anda, harus banyak membaca, harus akses lah. Nah itu ini dalam bentuk publikasi ya. Nah Anda bisa lihat juga dalam bentuk tabel Excel di sini. Misalnya ini harga eceran ya. Anda bisa cek nih, harga eceran. Harga eceran itu apa? Harga yang ada pada pedagang. Kalau harga produsen, harga yang ada pada produsen, petani, pada industri kue, itu harga. Jadi kan beda dia harga yang dijual di eceran dengan yang dijual di tingkat petani. Saya cek ini, klik saja nih, nah, dapat ini. Nah ini ada tahun 2014 sampai 16, ini 2001 sampai 2002. Nah, dan diperlihatkan ini Banda Aceh sampai Manowari ada semua. Ini rata-rata harga eceran di tahun 2014. Ini kan masih harga 9.000, di Banda Aceh 9.000, ini naik dia. Ini kita hitung indeksnya dalam bentuk persen. Kan? Kalau mencari Indonesia gimana? Rata-ratakan aja semua harga ini dibagi dengan N. Mencari rata-rata begitu kan? Oke. Nah, kalau mau download, pilih tahunnya nih. Misalnya ini mau download yang 2011. Berarti data 2011. Ini data 2000 sampai 2001 ya. Kan 2 nih. Kalau mau download ini aja. Klik maka terdownload. Oh, saya mau lihat ekspor impor boleh. Ini ada di sini. Oke.
Nah, ini nilai ekspor, nilai impor. Wah, kalau disebut nilai ini apa artinya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Nah, sehingga kemarin kita hitung indeks. Kalau yang namanya nilai itu apa? Ayu, Desi, Jeltaria, silakan jawab. Yang namanya nilai ekspornya apa? Ainul Mardia, siapa bisa jawab? Yang namanya nilai ini kan sudah saya sampaikan kemarin. Berarti sudah dikalikan dengan harga. Harga ekspor dikalikan dengan jumlah kuantitas ekspor. Itu dia. Berapa nilai padi? Berarti harga padi dikalikan dengan jumlah produksi padi. Nah, itu harus bisa baca itu harusnya. Ini nilai ekspor. Ini volume. Nah, volume itu berarti jumlahnya kan ton ya kan, 1000 ton. Kalau ditanya volume nilai ekspor, kita harus kalikan volume ini dengan harga. Terus bisa kita bedakan data-data ini. Kalau nilai berarti sini sudah ada harga di dalam. Harga dan jumlah. P kali Q kalau di mikro ya. P price, Q quantity. Jadi ingat betul tuh. Ini ada ekspor karet, segala macam, berapa jumlah ekspor karet, betulnya kita lihat 2012 sampai 2019. Nah, ini angkanya dia. Oke. Nah, kalau mau perlu data ini ekspor ke Amerika Serikat. Nah, coba lihat nih ekspor karet ini kan. 2013 tinggi, ini turun ke Amerika Serikat. Namun jumlahnya ekspor Indonesia secara keseluruhan berapa ini dia? Ini 2,723701 ini apa? Nah, perhatikan, Anda lihat betul datanya. Menurut negara tujuan. Ini berat bersih dalam 1000 ton. Nah, dalam 1000 ton. Berarti di sini Anda tambahkan ada 3, Anda kali 1000. Berarti kalau 49,6 ini berarti kalau dikali 1000 berapa? 496.000. Ini juga dikali 1000 semuanya. Nah, dengan demikian kalau kita bikin seperti ini maka datanya menjadi tidak perlu panjang-panjang kita tulis. Ini sudah dalam bentuk 1000 ton. Anda perhatikan di sini ya. Jadi hati-hati membaca data. Nah, ini dalam apa nih? Ada yang bisa baca ini? Ini FOB free on board. Ini dalam juta, kalau 60-nya juta berarti. Kan? Berarti ini harus dikali dengan 60 semuanya. Nilainya US dollar. Dolar Amerika. Artinya kalau ada 0 di sini, 6 berarti dikali 1 juta semua, juta semua. Maka kalau kita buat juta kolomnya jadi nggak cukup kan. Ini tambah 0 lagi, maka diringkas datanya. Maka kita harus perhatikan membaca tabelnya di atas ini. Nah, itu dia sedikit gambaran bagaimana kita mengakses data di lembaga-lembaga. Saya ingin tunjukkan data satu lagi yang mungkin Anda perlu tahu juga. Data di BI ya. Bukan yang ini. Oke, sebentar ya. Saya coba cari. Nah, saya share screen dulu ya. Screen.
Nah, ini ada Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia. Ini juga penting untuk Anda mengakses data. Oke, coba saya share. Chat. Situs Bank Indonesia. Nah, ini Anda simpan ya, ini alamatnya sudah saya share di chat ya. Ini ada kurs. Klik saja di sini, masuk kita ke websitenya, website Bank Indonesia. Nah, di sini data-data moneter banyak tersedia. Ada publikasinya juga, publikasi dalam bentuk cetak, PDF, juga ada dalam bentuk data digital. Nah, Anda bisa akses di sini data-datanya. Nah, ekonomi berbicara itu nanti. Cara tentang kebijakan, tentu kita harus berbasis data ya. Jadi berbasis data. Oke, coba saya share lagi data tadi. Mana tadi ya? Oke. Oke, segi ya. Statistik ekonomi, saya langsung masuk keuangan Indonesia, ini dia. Nah, ini di BI Bank Indonesia. Nah, saya share juga ini linknya, Anda bisa akses langsung di sini juga. Nah, ini langsung masuk dia ke statistik data-data yang tersedia di Bank Indonesia. Akan nanti di ses di situ ya. Oke, saya klik saja di sini. Nah, ini dia datanya. Nah, kita mau cari yang mana ini bisa. Ada bulanan. Coba ya saya masuk ke sini. Nah, coba saya share juga ke kolom chat linknya supaya Anda bisa aktif. Nah, ini langsung masuk ke linknya. Ini ada jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar di Indonesia ya. Oke, saya coba share ke grup WhatsApp. Nah, Anda bisa cari, bisa mengambil yang PDF. Anda klik di sini, ini angkanya. Ini jumlah uang beredar, ada M1, M2, nanti Anda belajar di makro, dan juga moneter nanti ya. Ini berapa jumlah uang beredar, ini angkanya. Bulanan dihitung. Nah, kita bisa gunakan, kita bisa hitung indeksnya, kita bisa ini. Nah, ini miliar rupiah jumlah uang beredar. Berarti nolnya 9. Angka nolnya 9. Ini harus dikali dengan miliar semua. Angka ini. Nah, kalau ditulis miliar ini nggak cukup tabelnya kan, perlu dilebarkan lagi layarnya. Maka diringkas. Kalau tadi ada ribu, ada juta, ada miliar. Anda perhatikan di dalam tabel-tabel data ini. Oke ya, itu pemahaman ini sering keliru dalam mahasiswa membaca tabel. Oke, ini pelajaran kita hari ini Anda bisa membaca data dengan tepat ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada, ini dia datanya. Kita coba lihat yang Excel-nya ya. Yang Excel-nya. Oke, ini dia di bawahnya. Anda mau lihat apa di sini? Dalam bentuk Excel, klik saja di sebelah ini, maka akan terdownload Excel-nya.
Download di bawah ini, kalau mau buka silakan dibuka. Nah, klik saja di tanda di bawah itu, akan terbuka dia data Excel tadi ya. Oke, coba saya bisa share pada Anda. Nah, ini datanya dia. Atau ini data. Oke, ini dia. Nah, ini data yang sudah kita download tadi. Uang yang beredar dan faktor-faktor yang harus. Banyak sekali ini. Anda tinggal ambil satu saja, M1. Kadang-kadang mahasiswa perlu yang ini aja, karena tergantung dari kebutuhan kajian yang ingin ditulisnya. Simpanan, surat berharga, dari sini data semua. Oke, ini ya. Nah, maka dari itu Anda harus bisa Excel. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Baik, kita lanjut hari ini. Saya share kembali. Stop share. Bagaimana menghitung indeks last payers dan indeks parse dan Fisher dengan Excel ya. Oke, saya praktekkan. Nanti akan ada tugas di Google Classroom. Nah, ini seperti ini nih angkanya. Nah, coba kita praktekkan bagaimana menghitung indeks last payers. Sebelum dari itu kita masih ingat formulasinya? Formulasi indeks last payers itu, nah, coba kita tuliskan di sebelahnya ya. Indeks begini. Anda harus tahu juga bagaimana menggunakan formula equation ya. Coba saya save as dulu. Oke, kita coba ketik formula indeks atau disingkat dengan IL ya. Itu sama dengan oke, sama dengan nah, kita perlu baginya kan, bagi klik ini. Anda masih ingat indeks last payers itu apa? Oke, saya tuliskan dulu karena saya perlihatkan kepada Anda formulasinya di papan tulis ini. Saya tulis dulu ya. Ada beberapa indeks kan? IL. Harga dibagi dengan kuantitas dasar dibagi dengan sigma harga dasar dikali dengan kuantitas dasar. Perhatikan ini. Ini merupakan kita ini topiknya indeks tertimbang ya. Indeks tertimbang.
Yang menjadi penimbangnya itu adalah kuantitas. Ini satu ya. Kemudian yang kedua indeks disingkat IP. Bisa hitung kita harga yang berjalan atau tetap sekarang dikali dengan kuantitas kali ya. Ini juga kali kan. Kuantitas tahun berjalan bagi dengan jumlah atau sigma ya, tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun berjalan. Nah, perhatikan yang membedakannya di mana. Ini kan. Kalau penimbangnya berbeda. Ini penimbang. Atau dalam bahasa Inggris disebut weight. Singkat weight. Jadi cara mengalikannya, kita kalikan ini dulu. Kita kalikan di dalamnya ini dulu. Kemudian baru kita jumlahkan. Maksudnya. Ya. Yang ketiga, indeks Fisher. Nah, sebelum saya masuk ke indeks Fisher, indeks Las Peires ini dia, kalau kita hitung, dia dengan penimbangnya K0, itu dia overestimate, angkanya besar. Jadi ada yang mengkritik bahwa angkanya itu overestimate. Sedangkan indeks PAS underestimate, lebih rendah angkanya. Maka muncul angka indeks Fisher. Fisher ya. Bagaimana caranya? Indeks yang mengatakan bahwa indeks Las Peires ini kita tambahkan dengan indeks PAS, kita akarkan ya. Maka kita peroleh indeks Fisher. Nah, ini yang ketiga ini coba ketiga-tiganya ini akan kita coba ya. Nah, pertama tentu saya ingin Anda menulis, saya contohkan menuliskan persamaan-persamaan ini di Excel ya, supaya Anda bisa latihan nantinya mencobanya sendiri di rumah ataupun juga nanti di latihan ini ya. Oke, saya kembali share ke sini. Coba kita tuliskan. Oke, berarti kita perlu tanda sigma di sini ya. Tanda sigma, kita ambil saja tanda sigma yang ini. Oke, tadi diminta H0 ya. Nah, indeksnya HT kali K0. Berarti perlu tanda superscript. Kita pilih ini, kita titik H, titik. Oke, kita pilih yang ini. Kita ketik H, kita geser ke samping. Geser lagi. Nah, kalau Anda mau bikin tanda kali, boleh. Oke, kali. Cari lagi K0. Oke, nah, sekarang kita ke bawah. Wah, perlu tanda sigma dulu. Oke, kita pilih tanda sigma ini. Kita perlu H0 ya. Tanda ini kita pilih. Subscript namanya. Kemudian kita pilih yang ini kali, bukan X ya. Kemudian kali K0. Oke. Sudah jadi? Belum ya? Kali 100. Oke. Kali 100. Sudah jadi indeks Las Peires. Nah, untuk menuliskan formulasi indeks PAS, kita tinggal klik di sini aja, kita copy. Nah,
paste kan. Kita tinggal edit aja di sini. Dengan IP. Kita yang berbeda itu di mana? Di sini ya. T kali KT. Ini T dia. Tahun berjalan. Sedangkan ini 0. Nah, 0 tahun dasar, ini T juga. Ya. Jadi yang menjadi penimbangnya itu di sini ya. Saya merahkan ini penimbangnya ini. Oke. Perhatikan. Nah, yang berbeda indeks PAS dengan indeks Asperius ini penimbangnya kuantitas tahun dasar, sedangkan ini kuantitas tahun berjalan. Sedangkan harga sama-sama dibagi harga tahun berjalan dibagi dengan harga tahun dasar. Nah, kalau pada angka indeks agregat sederhana kan hanya dihitung harga tahun berjalan dibagi dengan harga tahun dasar. Nah, dalam tertimbang ini kita menambah bobot penimbangnya. Bobot penimbang. Nah, ini disebutkan oleh para pengguna statistik. Menghitung, ketika dihitung angka ini agak lebih tinggi ya. Nah, ini disebut overestimate. Overestimate. Ini kelemahannya kata pengguna ini kan. Sedangkan ini underestimate. Nah, berdasarkan kedua hal ini, maka saya beri panah ya. Ini. Ya. Oke, sudah. Kemudian maka muncul indeks Fisher ya. Indeks Fisher ini di bawah dia, kita ketik ulang. Oke, coba kita formasikan indeks Fisher. Nah, ini Irving Fisher ya yang mengatakan. Dia mengatakan untuk menyelesaikan persoalan Anda dan kita harus cari nilai-nilai di tengah ini. Nah, dia mengusulkan kita akarkan indeks Las-Perez ini ditambah dengan indeks PAS. Itu hasilnya. Maka dia dapat angka di tengah-tengah. Oke. Nah, ini dia. Kemudian ada indeks satu lagi yang lebih complicated. Indeks ya. Kita klik di sini, kita klik equation, klik Marshall-Edwards. Indeks Marshall-Edwards. Marshall ini ahli ekonomi, sedangkan Edwards ini dia ekonom juga, tapi pada dasarnya dia dari fisikawan ya, dan juga bergelut dalam bidang statistik. Oke, coba saya perlihatkan formulasi. Saya ketik dulu formulasi dari Marshall-Edwards. Marshall. Formulasi dia ya mirip seperti ini juga, seperti ini. Cuma penimbangnya itu adalah perkalian dari kuantitas dasar ditambah dengan kuantitas tahun berjalan. Yang berbeda di situ. Ya, hampir mirip dengan PAS dan Las-Perez, hanya kuantitas tahun dasar ini dengan kuantitas tahun berjalan ditambahkan. Sedangkan ininya sama. Nah, coba kita lihat formulasinya, kita ketik ulang. Pertama kita perlu pembagi di sini.
Kemudian kita perlu tanda sigma. Kita pilih sigma yang ini saja. Kemudian kita perlu subscript. Nah, ini H, tahun berjalan, dikali dengan, saya geser ke samping ya dulu, dikali dengan, saya perlu subscript, maka saya ambil dulu ini, K, kuantitas tahun dasar ditambah dengan, saya ambil subscriptnya, kuantitas tahun berjalan. Nah, ini yang perlu kita buat kurung, maka kita selesaikan ini dulu kan. Oke, kita perlu tanda sigma lagi, kita masuk ke bawah sekarang, masuk ke penyebutnya. Oke, saya perlu tanda subscript. Nah, ini HT, sedangkan ini harga tahun dasar. Dikali, nah ini saya copy saja biar cepat. Nah, yang menjadi pembedanya itu adalah di pembobotnya itu, bedanya, saya beri tanda merah, pembobotnya adalah ini ya. Kuantitas tahun dasar ditambah. Perhatikan, Anda perlu ingat ini aja, ini sama semuanya. Ini Marshall Edward. Oke, dalam penulisan lain ada yang menuliskan seperti ini. Boleh kita ganti. Harga itu P ya. Coba lihatkan di sini. Boleh dituliskan untuk lain. Sebentar ya. Oke. Oke. Nah, indeks Raspberry-nya ada yang menuliskan seperti ini. P dibagi T dibagi P0. Nah, P itu harga, kuantitas itu Q. Ini seperti di mikro. Nggak boleh seperti ini. Jadi jangan bingung nanti ya. Juga. Nah, seperti itu. Boleh, nggak ada masalah ini. Berarti P itu harga bahasa Inggris berarti ya, price kan. Saya menuliskan seperti ini, indeks Raspberry-nya ini jadi P, price, sama artinya sama, notasinya saja berbeda. Ini Q. Nah, karena di buku-buku mikro banyak seperti ini kan, P kali Q ya, sumbu datar Q, sumbu ya. Kemudian Marshall Edward, ada yang menuliskan seperti ini, boleh mengganti notasinya dengan notasi yang ada di buku mikro. Statistik harga ini dinotasikan dengan P. Kita lihat di sini. Ya, saya perbaiki satu lagi. Nggak boleh notasi. Sengaja saya perlihatkan ini supaya nanti jangan bingung ya. Bingung yang mana nih yang benar. Yang penting prinsipnya sama, prinsip bekerjanya sama. Oke, sudah selesai kita menulis formulasinya. Nah, bagaimana cara mengoperasionalkannya? Caranya kita kalikan ini dulu. Kita kalikan yang baru kita, kemudian juga di bawah demikian. Kita selesaikan di atas, kita selesaikan di bawah. Masing-masing dulu kita selesaikan. Kemudian setelah ini dikalikan, baru kita jumlahkan hasil perkalian ini. Nah, contoh di sinilah ya. HT kalikan 0. HT kalikan 0. Oke. Nah, ini HT
saya buat di sebelah hati kali K0. Kemudian di sebelahnya lagi tidak sebenarnya ini K0 ya, salah. Nah, seperti itu. Oke, tinggal kita kalikan saja. K0-nya mana nih ya? Oke. Hati ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, hati ya. Oke. Kita kalikan ini dengan ini. Sama dengan H0 kali oke. Copy saja sampai ke bawah. Nah, kemudian katanya sigma, maka kita jumlahkan dia. Ini dia sigma. Sigma langsung di sini boleh. Oke, langsung dia terblok. Tekan. Demikian juga yang ini. Hati kali kati. Oke. Nah, sama dengan hati kali. Oke, ini dia. Nah, coba dilihat di contohnya di buku ini kita sigma. Nah, sudah kita peroleh H0 kali 0 kali hati kali kati. Oke, berarti kalau yang ini indeks pas ini hati kali kati tinggal dibagikan H0 kali kati. Ini indeks pas. Kita bisa hitung indeks pas di sini. IP sama dengan, ya kita ambil saja angka ini. Sigma kali kati sama dengan ini dibagi dengan yang dikali 100 kan? Kali 100. Ini indeks pas. Nah, coba kita lihat datanya yang ini hati K0. Data K0-nya sepertinya belum ada ya. Coba cek dulu. K0-nya ada nggak? Oh, ada angka K0-nya. Oke, coba saya share. Coba saya ini dulu ya. Saya insert dulu data. Masuk ke situ. Oke. Kita perlu data K0 yang belum ada. Oke.
X K0 ya 8,2 9,9 7,9 ya 7,9 kemudian 1,9 5 8 11,5 2,2 Nah, sumber data ini saya peroleh dari buku statistik ya. Anda bisa lihat di buku statistik, saya tunjukkan bukunya, buku dari referensi ini ya. Oke, ini referensinya, Anda bisa di sini nanti ya. Oke, ini. Purwanto SK. Kebetulan saya beli bukunya, saya peroleh angka-angka ini dengan CD-nya dapat ya. Coba kita kembali praktekkan lagi ya. Kita insert di sini, insert kolom. Kita lihat saja. Oke, coba kita insert dari sini ya. Oke, ini dia. Nah, oke, maka kita bisa hitung last period-nya berapa ya. IP sekarang ya. IL. Oke, ini HT kali K0. Berarti HT kali K0. Harga tahun berjalan kali K. Harga tahun dasar. Kemudian harga tahun dasar dikali dengan yang di bawah ini ya, kuantitas tahun dasar. Simpel saja, kita tinggal perhatikan kolom-kolomnya ini. Maka kalau yang ini kita kalikan T kali K0. Oke, sama dengan berarti ini kita kali dengan saya geser ini, jangan terganggu ya. Oke, kita blok saja. Nah, jumlahnya ini diperoleh jumlah ini ya. Kemudian K0 kali K0. Oke, dengan 0 kali K. Saya ulangi. 0 kali. Oke, tinggal kita copy saja. Nah, kita kemudian selesai kita mengalikan ini, kita sigmakan. Sigma ini. Oke. Kita dapat, kita tinggal bagikan yang di atas bagi bawah. Artinya ini bagi ini ya. Oke, sama dengan ini sama dengan ini bagi ini kali 100. Ini dia indeks last period. Perhatikan ini kan 2,43. Ambil 2 digit saja ya. 2 angka di belakang koma sel. Belakang koma saja. Di 2. Oke. Kita bisa hitung indeks Fisher-nya itu. Fisher sama dengan indeks. Oke. Indeks Fisher-nya IL tambah IP bagi ini tambah ini diakarkan. Oke, coba kita ketik formulanya.
kita akarkan dia, kita cari akarnya. Nah, ini dia akar, square root, SQRT. Klik ini, square root, kita isi angkanya di dalam ini. Dengan cara mengklik ini, berarti ini indeks slash pairs ditambah dengan indeks pass. Oke, sudah masuk di situ, kita enter. Oke, boleh indeks fisernya seperti ini. Gampang ya? Ambil 2 angka di belakang koma saja, jangan. Terakhir indeks Marshall Edgeworth, ME kita singkat ya, sama dengan. Nah, dia apa dia perlu? Oh, ini ada satu ini yang perlu kita, HT dikali K0 tambah KT. Jadi kita tambahkan K0 tambah KT. Yang belum ada ya. Oke. Mari. Oke. Sepertinya terganggu. Kita geser ke bawah sedikit. Terganggu itu ya. Oke. Oke. Sama dengan K0 ditambah dengan T. Nah, oke, kita copy saja ke bawah. Nah, dia perlu nanti kita kalikan ya. Oke. Kemudian K0 juga ditambah KT. Kemudian kita kalikan dengan hati ya. Berarti yang ini kita perlu. Oke, coba seperti di sini bisa. Tidak bisa ya. Oke. Hati harga tahun berjalan dikalikan dengan kali K0 tambah KT. Nah, berartinya hati ini ditambahkan dikalikan dengan ini. Oke, kita buat dengan hati dikali di situ dikali dengan yang ini. Ya, tinggal kita copy saja. Di sini perlu sigma, maka kita jumlahkan sigma. Jumlahkan saja. Oke, selesai ya. Nah, ini sudah selesai semua. Tinggal kita cari yang ini sekarang. Kita selesaikan kanon KT-nya sudah ada. Kemudian kita kalikan dengan ini. Berarti ini H0 dikalikan dengan K0 tambah KT. Oke. Sama dengan sel ini perlu kita isi. Ini H0. Ini dia. Kalikan dengan ini. Oke. Ya, enterkan dia. Selesai. Nah, ini sudah selesai kita mengalikan yang ini. K0 tambah KT. Tinggal kita menjumlahkan. Jumlahkan ini. Oke. Marshall Edgeworth berarti kita bagikan yang di atas dengan yang di bawah. Oke, kita bagikan ini dengan ini. Kita isi di sini sama dengan ini bagi kali 100. Jangan lupa. Nah, ini dia hasilnya. Kita samakan dia 2 angka di belakang koma semua. Angka di belakang koma tidak perlu panjang-panjang sekali ya. Oke, ini dia. Nah, ini coba perhatikan angka-angka ini. Indeks class pairs. Ya, 243, 244. Lebih tinggi dia ya. Ini indeks Fisher. Ini ada yang keliru sepertinya. Harusnya coba kita ulangi.
coba kita tambahkan dulu ya. Ya. Di mute yang bicara siapa tadi itu. Oke, ini deck pass tambah ini. Ini kita akarkan. Oke, mungkin dalam menuliskan ini ya. Square root di dalam ini. Coba kita masuk ya ke ini. Oke. Oke. Index pass. Dari kali 100-nya lupa kita ya. Oke. Oke. Ini ada kali 100 ya. Saya ulangi, divisornya ini bukan ya. Ini. Hasilnya. Oke, ini dia. So, kita klik ini. Tambah. Oke. Ya. Spiritus sama dengan ini kita tinggal kalikan. Oke, ini dia hasilnya. Nah, bisa bagi dua juga ini ya. Oke. Next. Kalau indeks dobis gimana? Oke, ini hasilnya. Nah, ini image swap.
progress ya. 2 dashboard ini tadi udah hilang ya. Coba saya bagikan lagi. 9 ini pagi ini 100. Oke, ini hasilnya. Perhatikan angkanya, ya ini hampir mirip di angkanya. Ya, ke semua indeks ini sama. Artinya apa? Kita hanya memilih metode yang paling kita yakini ya. Pada prinsipnya sama, hanya beda tipis ya. Yang paling rendah itu less bearish. Nah ini indeks 2, dasarnya itu indeks less bearish dan indeks pass. Nah, indeks ini kemudian berkembang dan digunakan sampai sekarang seperti yang saya tunjukkan di data-data statistik tadi, mengukur indeks harga konsumen, harga produsen, dan harga retail. Nah, itu kan. Kemudian indeks melihat ekspor, kuantitas ekspor, nilai ekspor. Nah, itu pakai indeks ini dan bisa dimodifikasi indeks. Indeks ini semua ini merupakan suatu dasar ya, bagaimana kita bisa mengembangkan indeks-indeks berikutnya pada pada kepentingan metodologi yang ingin kita peroleh. Nah, saya kira sedikit lagi saya berikan contoh yang lain. Saya coba share bagaimana kita memindahkannya ke Microsoft Word ya. Oke, saya coba Microsoft Word. Yang tadi tabel tadi coba kita copy. Ini kita copy, kita tekan di Word. Pilih paste yang cocok untuk dia ini. Kira-kira apa ya? Oke, ini bisa. Atau ini. Saya kira ini bisa. Ya. Ini dia hasil perhitungan. Kita beri nama dia. 1. Proses ya, proses. Pass indeks pass, Fisher, dan Marshall. Oke, kita mau mengcopy formulasinya boleh, copy saja. Saya coba share ya. Cara mengcopy formulasi itu. Ini ya. Bisa lihat ini. Coba klik ini, kita tekan kontrol. Bisa ya. Oke, nah ini kita klik di sini, kita copy dia, copy, kemudian kita paste dia di Microsoft Word kita. Ini dia. Pak S sedang kuliah Pak ya? Nah, kita paste di sini. Berikutnya itu kita bisa pindahkan. Nah, kita analisa hasil-hasil tadi itu. Ini kita copy.
Oh, maaf ya, sedang kuliah kan? Lantai 2 yang sedang kuliah. Bapak senang baik. Ya, ya. Oke, makasih. Ya, Pak. Oke. Oke, ini ya perhitungannya. Nah, kita harus bisa membacanya ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pertumbuhan bagaimana komoditas ini semua, dia akan memiliki nilai utilitas yang berbeda. Kita konsumsi beras berbeda dengan kita ketelah rambat, gitu ya. Nah, ini yang menjadi kegunaan dari indeks tertimbang ini. Saya kira itu yang bisa kita share hari ini. Mohon ditampilkan videonya sebelum kita akhiri. Oke, Anda bisa coba nanti perhitungannya di data yang sudah saya berikan. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jika tidak ada, oke, langsung ke classroom. Anda kerjakan latihan itu ya, yang 9 itu. Saya kira demikian kuliah hari ini. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ya.